Shalom semuanya. Apa kabar nih semuanya? Pastinya luar biasa dong. Kita telah melewati tahun 2020 yang begitu banyak rintangan. Dan sekarang kita telah masuki tahun yang baru, tahun 2021. Itu semua karena Tuhan selalu beserta kita. Maka dari itu kita akan pujian bersama.
sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan, ini kebaktian awal tahun Tuhan. Ibadah pertama kami Tuhan di tahun 2021. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, lihat hati kami. Kiranya hati kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan juga Tuhan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sama-sama percaya kalau kita punya Allah yang dahsyat dan hebat, amin. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Mari kita angkat pujian, Allahku dahsyat. Kita sama-sama tepuk tangan yuk. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Mari kita angkat pujian tak tertandingi. Yuk kita sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Siapa kau bandingkan perbuatanmu yang hebat?
Kita punya Tuhan Yesus yang selalu bisa kita andalkan, teman-teman. Dan Dia itu gak bakal tergantikan. Mari kita angkat pujian Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yuk teman-teman sama-sama aku ajak kita buang hati dari Allah dengan lebih sungguh. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dipersilakan kepada Ibu Maria untuk membawakan doa pengakuan dosa. Kita akan bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 32, ayatnya yang pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kepadamu pada pagi hari ini kami datang. Sekali lagi mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa kesalahan yang telah kami buat. Pelanggaran-pelanggaran yang sengaja kami lakukan maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Mendukacitakan hati Tuhan, mendukacitakan hati sesama kami. Kepada Tuhan pada pagi hari ini kami mengakuinya dan mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Menyucikan, membuat kami tahir sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bagi saudara dan saya yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bersama orang percaya yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, Tuhan selalu ada di samping kita. Dia yang selalu beserta kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dari itu kita angkat pujian. Engkaulah hidupku. Cintamu
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa memohon anugerah Tuhan atas setiap kami yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Bukakan firman Tuhan ini bagi kami supaya kami diingatkan, diteguhkan, supaya hidup kami terus melekat kepada Engkau, tinggal di dalam Engkau sebagai sang sumber hidup kami. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Urapilah hamba-Mu yang akan berbicara. Urapi setiap kami yang mendengar. Hingga bagian firman Tuhan ini menjadi bagian yang indah. Bertumbuh dengan baik di ladang hati kami masing-masing. Kami serahkan waktu depan kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Teman-teman, kondisi kita hari ini itu ditentukan setidaknya oleh dua hal. Yang pertama, tersedianya kuota dan sinyal yang kuat. Dan yang kedua, adanya saldo GoPay. Ada dua ini aja. Kita merasa aman hidup ini. Gitu ya. Kalau nggak ada kuota, bingung kita. Apalagi kalau sekolah online seperti ini ya. Kamu dan saya butuh kuota supaya kita terkoneksi, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada saldo GoPay cukup membuat kita tenang. Di rumah nggak ada makanan, nggak ada masakan, nggak terlalu masalah bagi kita. Asal ada saldo GoPay gitu ya. Bisa order, makanan diantar, kita bisa makan. Yang lain tidak penting, betul gak sih? Yang lain tidak penting. Hubungan dengan sesama tidak penting. Ada atau tidak ada mereka itu tidak penting bagi kita. Saya kalau memperhatikan anak-anak remaja, sibuk dengan gadget mereka. Padahal ada orang di sampingnya, gak penting bagi mereka. Tidak perlu ngobrol sama mereka, tidak perlu tahu bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Yang penting saya terkoneksi dengan dunia-dunia yang lain. Yang di sekitar saya tidak penting. Hubungan dengan orang tua juga cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu butuh uang saku, kamu butuh uang untuk beli kuota, kamu butuh uang untuk saldo GoPay. Yang lain-lain enggak penting. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya cukup kaget ada seorang anak, teman anak saya gitu ya. Karena ini teman baru main ke rumah, saya sedikit penasaran karena saya lihat nih anak sepertinya lebih tua beberapa tahun dari anak saya gitu ya. Saya tanya kepada dia, "Tante baru lihat kamu," saya bilang gitu ya. "Siapa namamu?" saya bilang gitu. Kemudian dia menjawab, "Namanya ini." "Kamu anak baru ya?" "Iya," dia bilang gitu. Saya tanya, "Kamu tinggal di blok mana?" "Oh, di blok sana." Terus kemudian saya tanya, "Siapa nama papa mamamu?" Cukup mengagetkan bagi saya ketika anak itu berkata, "Enggak tahu." Loh, saya kaget ya. Nama papanya, nama mamanya enggak tahu. Saya coba membandingkan dengan anak saya. Anak saya waktu TKB saja sudah saya ajari. Nama dedinya siapa, nama maminya siapa, nomor handphone maminya berapa, nomor handphone dedinya berapa. Menjaga segala kemungkinan kalau suatu hari kami terlambat jemput dia di sekolah. Atau dia main ke rumah teman, nyasar kemana gitu ya. Setidaknya orang bisa mendapatkan informasi. Dia anaknya siapa, nomor yang dihubungi di mana, begitu kan. Tetapi anak ini kelas 6 SD enggak tahu siapa nama bapak ibunya. Coba bayangkan kalau kamu jadi orang tua, punya anak model kayak begini. Enggak tahu nama kamu siapa, nama papanya siapa, nama mamanya siapa. Waduh, hati ini rasanya nelangsa gitu ya. Kamu yang lahirin dia, kamu yang cebokin dia, yang gedein dia, ngasih sekolah, ngasih fasilitas hidup sama dia. Tapi si anak enggak mengenal kamu,
enggak tahu siapa namamu. Cukup memprihatinkan memang. Teman-teman, kepada yang kelihatan, kepada orang tua, kepada saudara, kepada sesama yang ada di sekitar kita. Sehari-hari kita temui, kita bisa bersikap tidak peduli, acuh tak acuh kepada mereka. Apalagi kepada Allah yang secara fisik tidak bisa kita lihat. Yang secara fisik tidak bisa kita pegang. Yang secara fisik tidak bisa kita peluk. Yang secara fisik kita tidak bisa bercakap-cakap secara langsung. Kepada mereka yang secara fisik dapat kita pegang dan kita peluk saja, kita sering tidak peduli, acuh tak acuh kepada mereka. Apalagi kepada Allah yang tidak kita lihat. Beberapa waktu yang lalu saya cukup kaget ketika saya mengetahui bahwa anak KTP saya mengaku bahwa dia ateis. Ini anak ya, sudah SMA, setiap kali KTP masuk ke dalam ruangan, duduk lalu tidur. Pertemuan pertama saya biarin. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, teman-temannya mulai malu. Colek-colek ini anak, disuruh bangun gitu ya, tapi dia enggak bangun. Tapi anehnya 5 menit sebelum selesai KTP dia selalu bangun. Lalu pergi keluar bersama dengan teman-teman yang lain. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saya biarin. Saya bilang kepada teman-temannya enggak apa-apa. Pertemuan ke-6 saya mulai gerah. Selesai KTP, saya suruh dia tinggal. Jangan pulang dulu. Saya mau bicara dengan kamu. Kemudian saya bertanya kepada dia, kamu capek ya? Kamu lelah sampai kamu tertidur waktu KTP. Anak ini dengan santai berkata, saya tidak tertarik dengan apa yang Juanto ajarkan. Waduh, saya langsung syok gitu ya, kaget. Kenapa? Kemudian dia bilang, saya ateis. Wow, pengakuan yang luar biasa. Saya bilang kepada dia, kamu tahu ateis itu apa? Kamu dapat info dari mana? Dapat menyimpulkan dari mana kalau kamu ateis? Ya saya ateis. Dia bilang begitu. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya tidak mengakui kalau Tuhan itu ada. Teman-teman saya yang bukan orang tuanya cukup syok ketika mendengar dia mengakui itu. Apalagi orang tuanya. Dua-duanya majelis gereja. Sejak kecil anak ini dibawa ke sekolah minggu. Mendengar cerita banyak tentang firman Tuhan. Tentang kebaikan Allah, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup bangsa Israel, dalam hidup umat pilihan Allah. Tetapi ketika dia beranjak dewasa, fasilitas hidup tidak berkurang dalam hidupnya. Dia berkata, saya ateis, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak mengakui Tuhan. Teman-teman, hari ini banyak model remaja seperti ini. Ateis-ateis praktis bermunculan di kalangan orang-orang muda. Mereka sering berkata, kalau Tuhan ada, terus apa efeknya bagi saya? Kalau benar Tuhan itu ada, apa hubungannya dengan saya? Kalaupun dia ada atau tidak ada, saya tetap makan dengan kenyang 3 kali sehari. Saya tetap bisa pergi kemana-mana. Fasilitas hidup saya tidak berkurang. Tuhan ada atau tidak ada pengaruhnya dalam hidup saya. Oleh sebab itu, percaya atau tidak percaya saya dengan adanya Tuhan tidak pengaruh dalam hidup saya. Teman-teman, model-model anak seperti ini, model-model remaja, model-model orang muda seperti ini banyak bermunculan.
Hidup yang semakin lama semakin mudah. Apa-apa saja bisa kamu dapat dengan mudah. Membuat kebergantungan kita dengan Allah semakin lama semakin berkurang. Kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita demikian bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, perikop ini adalah perumpamaan. Sebuah cerita, sebuah penggambaran yang diberikan oleh Yesus supaya para pendengar dapat dengan mudah mengerti bagian firman Tuhan yang diajarkannya. Di ayat 1 dengan jelas Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Dan kemudian Bapaknya sebagai pengusaha, sebagai pemilik dari kebun anggur itu. Kemudian di ayat kedua kita lihat ada usaha-usaha yang dilakukan oleh si pengusaha, si pemilik kebun anggur itu, supaya setiap pohon anggur yang ada di kebun anggurnya itu lebih banyak menghasilkan buah. Dan kita tahu ini adalah usaha-usaha ekstern, di luar dari pohon anggur itu sendiri, di mana sang pengusaha menugaskan kepada para pegawainya untuk apa? Untuk membersihkan setiap ranting dari daun-daun kering supaya cepat berbunga lalu berbuah banyak, menyiram, memberi pupuk, gitu ya, supaya pohon anggur itu menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Usaha ekstern ini. Tetapi kita perhatikan dari ayat 4 sampai ayat 6, kita lihat ada usaha intern yang harus dilakukan oleh ranting. Setiap ranting yang menempel pada sang pokok itu harus mengusahakan diri sedemikian rupa supaya dia berbuah. Di ayat 4 dikatakan bahwa sang ranting itu harus tinggal, harus melekat. Kalau kita baca di sini istilah tinggal, melekat, itu bukan hanya sekedar nempel. Ranting nempel sama pokoknya. Mungkin dia hidup, tapi dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia harus tinggal, dia harus melekat, dia harus mengambil makanan dari sang pokok. Supaya apa? Supaya ia menghasilkan buah. Tanpa tinggal, tanpa melekat pada sang pokok, setiap ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Karena sumber makanannya, sumber hidupnya si ranting ada di sang pokok. Ranting cuma ranting. Dia hidup karena dia melekat. Dia hidup karena dia nempel. Dia hidup karena dia tinggal pada sang pokok. Kemudian ayat 5 disebutkan. Tanpa sang pokok, ranting tidak dapat melakukan apa-apa. Mungkin dia hidup, tapi buat sekedar panjang
gitu aja ya. Ada daun-daunnya tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Tidak berbuah. Kemudian di ayat 6 dikatakan, jika ranting itu terpisah dari pokok, dikatakan tidak ada gunanya lagi ia. Ia akan dipotong, dikumpulkan orang, dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Artinya apa? Keterpisahan dari sang pokok tidak membuat si ranting itu bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan hidup sendiri dan tumbuh sebagai sang pokok. Tidak, dia tetap ranting. Kalau dia tidak menempel pada sang pokok, dia akan dibuang dan dibakar. Teman-teman, banyak penafsir Alkitab dan pengkhotbah menafsirkan bagian perikop ini sebagai sebuah usaha yang harus dilakukan oleh setiap ranting untuk menghasilkan buah. Dan itu tidak salah, memang benar begitu. Tetapi pada bagian ini yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah bukan soal menghasilkan buah. Tetapi sebelum buah itu dihasilkan, yang paling utama yang menjadi kuncinya adalah setiap ranting itu harus tinggal, harus melekat, harus hidup menempel pada sang pokok. Itu kunci utamanya. Kalau dia tinggal melekat pada sang pokok, ranting itu akan hidup. Karena sang sumber hidupnya ada di sang pokok. Kalau ranting itu tinggal melekat pada sang pokok, ia akan menghasilkan buah. Jadi kunci untuk kamu dan saya bisa menghasilkan buah. Kunci kamu dan saya bisa hidup, mengalami sukacita, diberkati oleh Tuhan. Kunci utamanya cuma satu. Kamu tinggal dan melekat pada sang pokok. Sang sumber hidup kita. Di luar itu, kamu dan saya tidak bisa lakukan apa-apa. Teman-teman, bagian ini mengingatkan kamu dan saya. Memperingatkan kamu dan saya. Di ayat yang ketiga, dengan jelas disebutkan di sana demikian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Roh Kudus menyucikan kita, benar. Tetapi hidup kita tidak hanya berhenti di menerima anugerah keselamatan dalam Kristus. Ada step berikutnya yang harus kamu dan saya lalui, yaitu tinggal melekat pada sang sumber hidup. Oh, di dunia ini banyak sekali orang Kristen yang hidup cuma sampai di step saya menerima anugerah Kristus. Sudah, nggak ada urusan sama yang lain. Hidupnya tidak berubah, tidak ada sesuatu yang dia hasilkan, tidak ada buah yang dia tunjukkan, hidupnya sama dengan yang lama. Karena dia cuma sampai di step, saya menerima Kristus. Tapi di step berikutnya dia tidak mau lakukan apa-apa. Saya tidak mau bayar harga, saya tidak mau hidup tinggal bersama dengan Kristus, saya tidak mau melekat pada sang sumber hidup. Hidup saya itu punya saya. Banyak model orang seperti ini. Oleh sebab itu jangan heran kalau hidupnya jadi kacau-kacau. Jangan heran kalau kemudian dia juga mengacau hidup orang lain. Ingat, sampai di step kamu mengikut Kristus, percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di step berikutnya, kamu harus tinggal mengalami hidup bersama sang sumber hidup. Melekat supaya apa? Supaya hidupmu diberkati. Supaya hidupmu menghasilkan buah. Ada harga yang harus kita bayar. Ada perubahan hidup yang nyata. Kalau kamu tinggal melekat pada sang pokok. Dikatakan di ayat yang ke-7.
Apa saja yang kamu minta. Ini janji firman Tuhan loh. Apa saja yang kamu minta. Ketika kamu melekat pada sang pokok itu. Firman-Ku Tuhan katakan dengan jelas di situ. Kamu akan menerimanya. Kamu akan diberkati. Kamu akan dipenuhi. Kamu akan menerima segala hal baik yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Teman-teman, ini tujuan hidup setiap orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika Tuhan itu menjadi sumber hidup kita, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa melepaskan kita dari kasih karunia Allah yang besar itu. Inilah yang dialami oleh Nadia Valery, seorang anak muda 2019 yang lalu. Dia baru umur 23 tahun. Berarti tahun ini dia umur 25. Badannya sehat dan tiba-tiba dokter memvonis bahwa dia mengidap kanker kelenjar getah bening. Hidupnya berubah. Tapi ketika dia menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah sang sumber hidupnya dia mengalami perubahan yang nyata. Ada tujuan hidup yang ingin dia capai. Sekalipun dia harus berdamai dengan keadaan dirinya yang hidup dengan kanker. Kita saksikan video berikut ini. Hai, namaku Nadia Valery, biasanya dipanggil Nana. Di tahun 2019 lalu, seorang Nana baru berusia 23 tahun. Aku masih muda, masih aktif, dan ceria. Aku merasa sehat seperti biasanya. Tapi, suatu hari keadaan berbalik begitu cepat. Aku jatuh sakit dan positif divonis kanker kelenjar getah bening. Saat itu, rasanya seperti langit runtuh bagiku. Aku gak akan bohong. Pada waktu itu, aku sempat merasakan sedih, down, kecewa, dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Nana, Tuhan? Aku mencoba tegar dan menjalani segala prosedurnya satu persatu. Dari operasi sampai dengan kemoterapi. Yang ternyata sangat gak mudah. Rasa gak nyaman dan sakitnya bahkan gak bisa aku jelaskan pakai kata-kata. Ada suatu masa di mana aku tadinya sudah mau menyerah saja. Kanker itu kan rasanya sudah sama seperti vonis mati. Aku pikir, buat apa aku berjuang lagi? Tapi Tuhan pakai keluarga dan kerabat-kerabat dekatku sebagai pengingat. Di saat aku sudah mau berhenti berjuang, malah orang-orang ini yang melakukan segala sesuatunya bagiku. Berusaha membuat aku tetap semangat, tetap hidup, dan tetap percaya pada rencana Tuhan. Dari mereka, Nana belajar untuk meneladani Yesus. Seorang Yesus yang harus mengalami berbagai derita sampai disalibkan. Tetapi, ia tetap berjuang memenuhi panggilan hidupnya sampai akhir. Dan, aku pun memutuskan untuk mencari tahu apa itu panggilan hidup seorang Nana yang sebenarnya. Nana sebelum kanker adalah Nana yang setiap harinya bekerja dan beraktivitas. Tetapi setelah kanker, aku harus banyak berbaring di kasur. Apa yang bisa aku lakukan dari kamarku sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan? Ternyata jawabannya ada di dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tetap menjadi Nana yang apa adanya. Nana yang ekstrovert, Nana yang terbuka dan ceria. Aku pun memutuskan untuk menjadi terbuka dan berbagi soal kesaksian hidupku kepada seluruh dunia. Tak disangka, dari ceritaku, begitu banyak doa dan dukungan yang terus berdatangan.
bahkan dari orang-orang yang gak aku kenal sebelumnya. Dan banyak juga dari mereka yang bercerita bahwa mereka dikuatkan karena cerita perjalanan Nana, dan mereka menjadi semakin mengenal pribadi Yesus melalui aku. Di situ, aku merasa sangat bersyukur. Perjalanan melawan kanker, menurutku, bukan sekedar masalah kesehatan. Sejujurnya, aku bahkan gak pernah tahu apakah fisik seorang Nana bisa kembali normal seperti semula. Tetapi, terlebih dari apa yang tampak, aku merasa melalui perjalanan ini banyak hal di dalam diriku yang Tuhan ubahkan. Perjalanan ini mengajariku banyak hal. Bagaimana seorang Nana bisa tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kelemahan dan ketidakpastian dalam hidupku. Nana sebelum kanker memiliki mimpi dan tujuan untuk dirinya sendiri. Dan hari ini, setelah aku terkena kanker, seorang Nana masih punya mimpi dan tujuan. Bahkan terlebih dari tujuan untuk diriku sendiri, seorang Nana sekarang punya mimpi dan tujuan bagi orang lain. Aku rindu melalui kesaksian hidupku, orang-orang dapat mengenal pribadi Yesus. Penyakit kanker tidak bisa mengambil itu semua dariku. Hidup seorang Nana bisa dicobai dan dirombak sedemikian rupa. Tetapi setiap harinya aku berdoa agar aku bisa terus hidup sesuai dengan teladan Yesus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin itu bukan karena kuat dan hebatnya Nadia Valery. Dia tetap manusia sama seperti kita loh. Ada takut, ada khawatir, bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa saya? Hal yang sama mungkin juga terjadi dalam hidupmu. Saya yakin banyak hal terjadi dalam hidupmu hari ini. Banyak perkara yang sudah kamu alami. Bahkan mungkin ada banyak peristiwa di masa-masa yang akan datang yang kita tidak tahu hari ini dan harus kita jalani nanti. Ada hal-hal yang menggembirakan, ada hal-hal yang menyedihkan. Tapi ketika kamu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanmu, ketika kamu tahu Tuhan Yesus adalah pemilik hidupmu, sumber hidupmu, penentu segala sesuatu, saya yakin, 100% saya yakin, kamu tidak akan takut, kamu tidak akan perlu khawatir, dan kamu tidak perlu menjadi goyah. Karena kamu tahu hidupmu ada di tangan Dia. Ketika kamu melekat erat dan tinggal pada sang pokok, pada sang sumber hidup itu, apapun juga tidak dapat memisahkan kamu dari kasih karunia Allah yang besar itu. Teman-teman, perjalanan kita masih panjang. Hari-hari yang kita lalui masih banyak. Tugas tanggung jawab masih harus kita selesaikan. Studimu, masa depanmu, segala hal yang baik Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Saya berkata kepada dia, kepada kalian semua, jangan tinggalkan Allah. Melekatlah pada Dia. Tinggallah pada sang pokok. Karena Dia sang sumber hidup yang memberi kepastian kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi hamba-Mu menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap murid-murid yang ada di sekolah SMA IPK Tomang 2 ini. Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu kesulitan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka alami, Tuhan tahu ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan mereka.
Di dalam anugerah-Mu yang sempurna, biarlah mereka terus melekat, tinggal pada Engkau, Sang Sumber hidup kami. Berharap pada kasih setia-Mu, percaya dan mengandalkan Engkau di dalam segala laku hidup mereka. Hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu guru yang mengajar mereka. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sertai di dalam segala sesuatu. Berikan hikmat, kemampuan di dalam mereka mengajar. Berikan pertolongan di dalam segala tugas tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Hamba berdoa juga untuk orang tua dari siswa-siswa kami. Segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang berkati, Tuhan yang melimpahi dengan rahmat, kecukupan dari segala sesuatu. Berkati kesehatan kami masing-masing. Masa-masa yang tidak mudah yang membuat kami takut ini, kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, berkuasa penuh atas hidup setiap kami. Kami serahkan semester ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin sertai dari awal sampai akhir. Tuhan berkati segala proses yang harus kami jalani. Berikan anugerah, rahmat, penyertaan Tuhan atas setiap kami. Untuk anak-anak kami kelas 12 yang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masa akhir studi mereka di SMA dan akan segera melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan tolong mereka. Mungkin sampai hari ini ada beberapa di antara mereka yang bingung dan bimbang harus melanjutkan kemana. Di dalam anugerah-Mu hamba berdoa untuk mereka. Tuhan tolong sertai mereka. Tuhan buat mereka mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan buat mereka yakin dengan pilihan jurusan, pilihan universitas yang nanti akan mereka masuki. Tuhan berkati orang tua yang menyediakan segala dana, biaya untuk studi mereka. Tuhan berikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan masa studi mereka di SMA ini dengan baik, semangat sampai di masa akhir studi mereka di SMA. Kami menyerahkan masing-masing dari diri kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati kami satu demi satu. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam anugerah-Mu yang sempurna, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mari kita menundukkan kepala, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.